Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan atau scheduling algorithm. Oke, jadi pada dasarnya scheduling adalah kegiatan untuk memilih sebuah proses yang ada pada ready queue untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Nah, butuh sebuah algoritma agar pilihan tadi memberikan hasil optimal sesuai dengan kriteria. Jadi, karena yang mau dijadwalkan itu ada lebih dari satu proses, maka harus memilih salah satu proses yang mau dieksekusi. Pertanyaannya adalah proses mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Maka ada beberapa algoritma scheduling yang bisa kita pakai. Ada yang disebut dengan FCFS atau first come first serve. Kemudian ada yang disebut dengan shortest job first scheduling. Ada yang disebut dengan priority, ada yang disebut dengan round robin, dan ada yang disebut dengan multi-level queue. Oke, kita bahas dulu algoritma yang paling simpel ya, yang disebut dengan first come first serve. Oke, jadi apa itu first come first serve? Jadi di sini adalah algoritma yang seperti namanya ya, berarti dia first come, siapa proses yang masuk ke ready queue terlebih dahulu, dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Sama seperti antrian pasien yang mau ke poli ya, pasien yang ngantri terlebih dahulu, dia akan ditangani terlebih dahulu. Oke, jadi proses yang masuk pertama akan dieksekusi pertama. Contohnya misalkan ya, di sini ada 3 proses 1, proses 2, sama proses 3. Masing-masing proses dia punya burst time yang berbeda-beda. Proses 1 burst time-nya 24 milisecond, proses 2 itu butuh waktu 3 milisecond untuk dieksekusi, kemudian proses 3 butuh waktu 3 milisecond. Karena yang datang duluan itu dieksekusi duluan, maka urutannya jadi seperti ini ya. Proses 1 itu dieksekusi sampai kemudian selesai pada milisecond ke-24. Proses 2, kemudian dilanjutkan eksekusinya dari milisecond ke-24 sampai milisecond ke-27. Kemudian kemudian proses 3, dieksekusi dari milisecond ke-27 sampai ke milisecond 30. Nah, sekarang kalau kita pengen hitung waiting time-nya, kita bisa hitung seperti ini. Oke, proses 1, apakah dia punya waiting time? Karena dia pertama kali masuk, kemudian dia juga dieksekusi terlebih dahulu, maka kita asumsikan di situ tidak ada waiting time-nya. Jadi sama kayak pasien pertama masuk ke antrian poli, dia masuk, kemudian dia langsung bisa ditangani sama dokternya. Berarti dia waiting time-nya 0. Oke, sementara proses yang kedua, itu dia harus menunggu sampai proses 1 selesai. Oke, artinya dia harus menunggu sampai 24 milisecond. Oke, berarti dia ngantri sepanjang 24 milisecond. Oke, ini untuk proses 2. Sama seperti pasien kedua ya, kalau pasien pertama itu selesainya let's say misalkan 24 menit gitu ya, berarti dia harus menunggu di antrian sampai 24 menit. Berarti waiting time-nya dia itu 24 menit. Kemudian yang terakhir adalah proses 3. Proses 3 itu dia harus menunggu proses 1 sama proses 2 selesai. Artinya dia harus menunggu sampai 27 menit atau 27 milisecond ya dalam konteks ini di antrian. Maka nanti kalau kita hitung rata-rata waiting time-nya, proses 1 itu menunggu waiting time-nya 0 milisecond, proses 2 dia waiting time-nya 24 milisecond, dan proses 3 dia waiting time-nya 27 milisecond. 0 ditambah 24 ditambah 27, 51 dibagi 3. Berarti kira-kira dia waiting time-nya sekitar 26 ya, 26 sampai 27 milisecond rata-rata. Oke. Oke, itu tentang first come first serve ya. Oke. Nah, dengan first come first serve ini bagaimana jika urutan masuk prosesnya berbeda? Jadi misalkan ya, kalau kita balik tadi kan proses 1, proses 2, kemudian proses 3. Apa yang terjadi kalau misalkan urutan masuk prosesnya itu berbeda? Jadi misalkan proses 2 dulu, baru kemudian proses 3, baru kemudian proses 1. Kira-kira bagaimana rata-rata waktunya ya, waiting time-nya. Oke, kalau proses 2 duluan, berarti kan proses 2 ini waiting time-nya 0, proses 3 dia waiting time-nya 3, dan proses 1 dia waiting time-nya 6. Jadi kalau kita jumlahkan 0 ditambah dengan 3 ditambah dengan 6, 9 dibagi 3, berarti rata-rata waiting time-nya adalah 3 milisecond. Oke, artinya apa Pak yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan dari sini adalah first come first serve itu tidak selalu menghasilkan average waiting time yang optimal. Kenapa? Kalau tadi kita lihat
Kalau tadi kita lihat, di sini kalau urutannya proses 1, proses 2, proses 3, average waiting time-nya itu sekitar 26 milisecond. Sementara kalau kita balik urutannya, dari proses 2, proses 3, proses 1, ternyata waiting time-nya jadi jauh lebih kecil. Oke, jadi 3 milisecond. Oke, jadi prosesnya sama, burst time-nya sama, tapi ketika urutan eksekusinya kita ubah, maka menghasilkan average waiting time yang berbeda ternyata. Artinya di sini RCFS tidak selalu menghasilkan kondisi yang optimal. Karena ada satu fenomena di situ yang disebut dengan convoy effect. Jadi convoy effect ini artinya proses dengan burst time lebih kecil karena dia harus menunggu proses dengan burst time lebih besar, maka dia harus menunggunya jadi lebih lama. Mungkin analoginya sama seperti ini ya. Jadi mungkin ada 3 pasien yang lagi ngantri sama dokter. 2 pasien itu sebenarnya cuman konsultasinya singkat ya. Mungkin nggak banyak karena dia mungkin pasien yang sudah pernah konsultasi sama dokter. Jadi mungkin pemeriksaannya jadi nggak lama. Sementara ada 1 pasien baru. Pasien baru ini dia baru ketemu sama dokter sehingga dia waktu konsultasinya jadi lebih lama dari pasien yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda dahulukan pasien yang baru tadi, pasien baru, berarti dia mungkin butuh konsultasi 1 jam. 2 pasien lain cuma butuh konsultasi 10 menit gitu ya. Berarti yang 10 menit harus menunggu sampai 1 jam, sampai kemudian dia ketemu sama dokternya. Nah, lebih ringkas lagi sebenarnya waiting time-nya, itu kalau Anda dahulukan pasien dengan waktu konsultasi lebih sedikit. Oke, misalkan pasien dengan waktu konsultasi 10 menit itu Anda dahulukan, baru kemudian pasien dengan konsultasi 1 jam, itu kemudian waiting time-nya akan pasti jadi jauh lebih kecil.